Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Kusumawati, SEMM, biasa dipanggil dengan Indra, dengan nomor NIDN 08 2008 7802. Saya adalah dosen tetap program studi ilmu pemerintahan dan sekaligus ketua program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya hampu adalah Dasar-dasar manajemen, organisasi dan manajemen pemerintah, manajemen pelayanan publik, kewirausahaan, manajemen pelayanan publik, statistika, metode penelitian sosial, dan sistem ekonomi Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah dasar-dasar manajemen, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen, mampu melakukan penerapan ilmu manajemen melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis dan kritis, serta mampu mengkaji dan menganalisa masalah-masalah dalam bidang manajemen dan membuat rencana program penanganan berdasarkan hasil analisis dengan mengaplikasikan konsep manajemen. Selanjutnya, mampu mempresentasikan atau menyajikan hasil analisis sesuai kasus yang dikaji dalam bentuk makalah dan lisan. CPMK yang dibebankan pada mata kuliah dasar-dasar manajemen yaitu mampu mempelajari isu terkini dalam manajemen terkait ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu mengeluarkan pendapat terkait materi yang diterima, serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan, dan dapat memberikan solusi dalam isu terkini dalam manajemen untuk bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang selanjutnya, mampu mempresentasikan hasil pengamatan lapangan terkait isu terkini pada bidang manajemen, ekonomi, sosial, dan budaya. Bobot dari mata kuliah dasar manajemen ini adalah 3 SKS. Pertemuan dengan mahasiswa sekitar 14 kali pertemuan dengan durasi 150 menit dalam setiap minggu, dan jumlah materi yang diajarkan adalah 1. Pengertian manajemen, 2. Fungsi-fungsi manajemen, 3. Sejarah perkembangan manajemen, 4. Perencanaan atau planning, 5. Organisasi atau organizing, 6. Pelaksanaan atau penggerakan atau actuating, 7. Pengawasan atau controlling. Aturan penilaian atau kriteria penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa yaitu bobot tugas individu dan kelompok 30%, bobot UTS 25%, bobot UAS 35%, presentasi 10%, toleransi kehadiran minimal 8%. Selanjutnya, jumlah skor yang dicapai mahasiswa akan dikonversikan dalam bentuk huruf A, B, C, dan D.
Langkah pembelajaran atau tahapannya, pertama, untuk kegiatan pendahuluan di mana 30 menit waktu yang diberikan. Selanjutnya kegiatan inti durasi sekitar 90 sampai 100 menit dan penutup lebih kurang sekitar 30 menit. Media atau alat yang digunakan yaitu diktat atau buku, jurnal, laptop, LCD, dan daftar hadir. Metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, unjuk kerja, presentasi, dan studi kasus. Demikianlah teknik pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya kita akan melihat video suasana mengajar secara langsung di dalam kelas untuk mengetahui bagaimana situasi perkuliahan yang dilakukan. Demikianlah, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada perkuliahan hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Amin. Semoga ingin menyampaikan terkait materi manajemen, dasar-dasar manajemen. Jauh satu Rosada Rosalinda. Apa yang Anda pahami mengenai terkait dasar-dasar manajemen itu bagaimana kita mengatur profesional kerja di kantornya dengan bagaimana kewajiban lainnya yang tentu saja itu kan kadang-kadang konflik ya, jadi bermacam-macam di situ. Tapi dengan bagaimana apa saja kalau kita praktikkan, kita pelajari dasar-dasar manajemen, bagaimana kemampuan kita, gimana kalau yang Anda tahu manajemen itu seperti apa? Atau manajemen sumber daya manusia saja contohnya yang paling langsung. Tapi semua itu tidak lepas dari bagaimana kita manajemen, bagaimana mengatur. Fungsi manajemen itu akan begitu terasa dan terlihat ketika kita memasuki suatu tempat. Anda akan melihat bagaimana pelayanan yang diberikan. Jika sudah teratur manajemennya dengan baik, tentu semua kegiatan aktivitas Mas, ada pertanyaan? Iya. Jadi tidak terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen. Jadi kalau kita bicara dasar-dasar manajemen adalah bagaimana pengetahuan kita terhadap kemarin setelah berseleksi kita diajari beberapa tahapan dan teman-teman juga ada tugas menunjukkan kepada kami karena ada pengawasan dari pengendalian dan ada strategi manajemen dan komunikasi dan organisasi itu beberapa empat tentang kita menunjukkan kepada kami perusahaan atau organisasi sudah mengatur manajemen itu demikian rupa solidnya, tapi mengapa perjalanan Setiap suatu kegiatan atau organisasi, kan setiap organisasi ini pasti punya tujuan. Outputnya nanti apa? Karena kalau yang kita bahas umpama di sisi bisnisnya, manajemen pemasarannya, kalau kita arahkan dari manajemen, karena ini manajemen ini lagi pemasaran, lagi SDM, lagi keuangan semua ya. Nah jadi kalau kenapa bisa tidak tercapai? Kalau kita ambil contoh, kita spesifikkan pada
Pemerintahan itu kan ada perencanaan. Nah, ketika kita sudah merencanakan sesuatu ini ya, merencanakan sesuatu kegiatan, tapi begitu dia realisasi tidak sesuai dengan perencanaan kita, pada saat kita survei harga pasar dan segala macam itu kita survei harga pasar dulu baru perencanaan. Dia akan terlibat dari aturan dan kebijakan. Kalau sudah masuk ke ranah itu tidak dapat mengacu pada aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi kan realita faktanya di lapangan itu tidak sesuai dengan perencanaan kita. Bisa diambil contoh kecil dulu biar kita sampai ke diskusi. Karena kita akan lebih mudah memecahkan masalah itu ketika kita tahu masalah yang kita bahas ini apa. Tapi kalau kasih general, maka kita akan memecahkan itu juga susah. Ketika kita kenal dulu, bisa daya belinya juga. Nah, kita harus karena dari pada posisi ini, karena pesaing kita di sebelah ini lumayan. Kalau kita menganalisa sederhana saya, mungkin kita bisa cari pinjaman keuangan. Siapa yang rentenir? Kita akan tebak. Ketika seseorang sudah mulai berbisnis dan semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang, itu tingkat dia akan berinteraksi dengan bank itu lebih besar. Semakin cerdas orang itu semakin berhak dia menentukan. Kenapa? Karena ada kemampuannya dia mengelola keuangan. Selain itu dia juga dipercaya. Kan bank ini tidak mungkin semesta-mesta memberi pinjaman kepada orang tanpa orang itu punya kualifikasi. Bank itu tidak bisa apa selain kita merencanakan keuangan. Ada pertanyaan lagi? Kita akan diskusi lebih luas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu, sukses sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran terkait mata kuliah dasar-dasar manajemen. Nah, pada mata kuliah dasar-dasar manajemen ini kita bisa memahami atau berpikir kira-kira siapa yang membutuhkan manajemen. Yang membutuhkan manajemen itu bisa perusahaan atau yang bergerak di bidang bisnis, bisa semua tipe organisasi dan semua tipe kegiatan apapun pasti memerlukan yang namanya manajemen. Karena tanpa adanya manajemen yang baik, yang teratur, yang terarah, yang tertib, dan alurnya jelas, segala perencanaan yang dilakukan tidak mungkin akan mendapat mencapai sasaran yang diinginkan atau perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya tentu akan bisa tercapai ketika didukung oleh adanya manajemen yang baik. Nah, mengapa manajemen dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan dari organisasi itu pasti memerlukan manajemen. Karena tanpa adanya manajemen yang baik, setiap tujuan dari organisasi, rencana-rencana yang sudah disusun tidak akan bisa tercapai secara maksimal tanpa adanya manajemen yang baik. Nah, yang kedua, mengapa membutuhkan manajemen? Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, sehingga kalau sudah ada manajemennya akan teratur, terarah apa yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Ini adalah hal yang penting dalam setiap aktivitas kegiatan harus diperhatikan efisiensi dan efektivitasnya. Nah, sekarang apa yang terbesit di pikiran kita ketika kita berbicara mengenai manajemen? Manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi
agar dapat tercapai tujuannya harus benar-benar dimaksimalkan dalam penerapan manajemennya. Nah, jadi saya ulangi, pengertian manajemen merupakan proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, apalagi pengertian manajemen lainnya? Manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau kita membahas terkait skema pengertian manajemen itu, di sini dapat kita lihat bahwa perencanaan atau planning dari setiap kegiatan atau aktivitas itu harus dipikirkan atau didesain mulai dari perencanaannya atau perencanaan awal yang akan dilakukan. Terus pengorganisasiannya bagaimana? Itu harus juga bisa dikoordinasi secara baik dan terarah. Nah, nanti ada actuating atau pengarahan, itu juga. Terus selanjutnya nanti ada controlling, yaitu pengawasan. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, tapi tidak ada kontrol yang baik, tentu semua apa yang direncanakan tidak akan bisa tercapai dengan maksimal. Jadi manajemen ini untuk mencapai tujuannya harus melaksanakan planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu menjadi item yang sangat diperlukan agar mencapai tujuan dari organisasi apapun. Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen itu dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi setiap organisasi punya tujuan. Ketika ada manajemen yang baik di dalamnya, tentu setiap apapun yang hendak dicapai atau direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, selanjutnya, mengapa harus menerapkan manajemen itu? Mengapa harus menerapkan manajemen? Karena untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Nah, seperti kita ketahui, dalam setiap organisasi itu kan banyak orang di dalamnya. Nah, tentu menyamakan antara keinginan, tujuan dari orang yang banyak ini kan tidak segampang itu untuk berjalan beriringan. Makanya dengan adanya manajemen, kejelasan akan perencanaannya, akan tujuannya, semua akan bisa tercapai ketika manajemennya sudah jalan, gitu loh. Jadi dia akan mendukung teratur, terarah dari tujuan dari organisasi ini, seperti itu. Selanjutnya, manajemen ini mengapa dibutuhkan oleh kelompok? Karena untuk mencapai tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna, tentu manajemen ini menjadi item yang sangat penting diterapkan dalam organisasi. Nah, daya guna yang dimaksud dengan sumber-sumber daya seperti dana, sarana, sehemat mungkin dalam waktu yang tepat dapat dicapai hasil yang sesuai dengan rencana. Karena kalau setiap aktivitas kegiatan kan pasti ada sumber dananya. Nah, makanya untuk mencapai semuanya bisa berjalan sesuai waktu, baik biaya, baik waktu, baik tujuannya, baik sasarannya, tentu itu harus diimbangi dengan penerapan manajemen yang baik. Nah, tadi kalau kita bahas daya guna. Daya guna di sini dengan sumber-sumber seperti dana,
sarana sehemat mungkin dalam waktu yang tepat dapat dicapai hasil yang sesuai dengan rencana. Sudah ada rencana, maka sumber daya yang lain-lainnya akan mengikuti sesuai dengan perencanaan dan alokasi yang sudah ditentukan. Nah, hasil guna. Hasil guna di sini adalah berhasil mencapai apa yang diinginkan dan hasilnya berguna bagi kelompok dan masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya bagi sesama. Nah, hasil guna itu sangat diharapkan bermanfaat bagi orang banyak, berguna bagi kelompok serta masyarakat, dan manfaat itu sangat dibutuhkan untuk kepentingan bersama. Sekarang, apa manfaat dasar dari manajemen? Kalau kita bicara manfaat dasar dari manajemen, tentu tidak lupa efisiensi dan efektivitas. Jadi efektif, yang sering kita dengar efektif. Efektif itu membuat keputusan yang tepat dan terlaksananya dengan berhasil. Jadi keputusan itu tepat dan dengan harapan bahwa dapat terlaksana dengan berhasil gitu apa yang direncanakan itu. Efisien. Kalau efisien itu menggunakan berbagai sumber daya secara tepat dengan cara yang hemat biaya. Nah, di setiap organisasi dan usaha apapun itu pasti sangat menerapkan efisien. Karena efisiensi itu diharapkan apa yang sudah dilakukan itu sumber daya secara tepat dan juga harus dilakukan penghematan. Karena itu penting bagi kelangsungan setiap aktivitas kegiatan usaha dan aktivitas organisasi dalam menjalankan keberlangsungan. Nah, kalau kita bicara dari contoh efektif efisien, kita ambil contoh ada sebuah perusahaan berhasil membuat mobil dengan harga yang murah, tapi desain dan bentuknya tidak disukai masyarakat sehingga tidak laku. Ini namanya efisien tapi tidak efektif. Jadi harus dipikirkan juga bagaimana hasilnya juga diterima oleh orang banyak dan dapat dimaksimalkan dari hasil yang ada itu. Efektif efisien berarti tepat sasaran dan hemat biaya. Jadi itu adalah yang sangat diperlukan oleh perusahaan, organisasi atau aktivitas apapun, itu sangat perlu diperhatikan efektif efisien biar tepat sasaran dan hemat biaya. Pertanyaan kita muncul, apa itu efektivitas? Efektivitas itu kemampuan seorang manajer untuk memilih atau menggunakan atau mengupayakan cara atau metode untuk peralatan yang tepat guna mencapai tujuan tertentu. Nah, terus sekarang apa efisien? Efisien itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Nah, jadi dituntut juga untuk sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan itu memang harus benar-benar sesuai dan tepat gitu. Nah, mungkin sekilas kita sudah membahas terkait dasar-dasar manajemen. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk kelas perkuliahan, karena kita juga perlu melakukan diskusi, mengeluarkan pikiran, pendapat. Jadi apa isu yang ada di sekitar kita terkait manajemen ini kita coba diskusikan bersama dan kita coba bahas solusinya bagaimana. Nah, nanti kita akan lebih lanjut membahas di ruang pertemuan pada sesi tatap muka berikutnya. Di kelas kita akan membahas terkait isu-isu terkini yang ada di masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, baik itu di lini perusahaan, pemerintah, yayasan, universitas. Nanti kita coba
angkat untuk menjadi bahan diskusi kita di pertemuan berikutnya. Baiklah, kepada mahasiswa semua, mungkin pertemuan hari ini melalui video YouTube singkat yang Ibu sampaikan, semoga dapat bermanfaat, bisa menjadi bahan untuk merepres pikiran kita dan untuk kita mempunyai ide-ide dalam berdiskusi minggu depan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.